Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemburu film, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan sedang bahagia tentu saja. Jangan mikirin mantan mulu deh, gak baik buat kesehatan kalian. Nah, pada video kali ini saya akan kembali menceritakan kelanjutan kisah dari Ellen Ripley di film Alien 1992. Atau bisa kita sebut aja dengan Alien 3. Loh, masih ada kelanjutannya ya bang? Bukannya Ratu Alien udah mati di film Alien 2? Sebelum kita lanjut lagi, buat kalian yang belum nonton alur cerita Alien 1 dan 2, sebaiknya kalian nonton dulu ya, biar kalian paham dan gak bingung dengan alur cerita Alien 3 ini. Link videonya seperti biasa saya taruh di deskripsi ya. Film Alien 3 adalah film horor fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 1992 yang disutradarai oleh David Fincher. Nah, sutradaranya aja udah beda nih dengan film Alien 2. Film ini kembali dibintangi oleh Sigourney Weaver sebagai Ellen Ripley. Namun sayangnya ternyata film ini dianggap film yang gagal. Kenapa demikian? Karena banyaknya kritik yang mengatakan kalau film ini gagal mendekati dua film sebelumnya. Dan film ini juga terasa memiliki plot yang tipis. Terbukti di IMDb rating Alien 3 hanya berada di angka 6,4 saja, sedangkan Alien 1 dan 2 itu 8,5 dan 8,4. Meskipun begitu, saya tetap merasa bahwa film ini masih cukup menarik untuk ditonton. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya Ripley, Hicks, Newt, dan juga Bishop yang tertidur di dalam hypersleep chamber. Kalau kalian ingat, ini adalah scene terakhir di film Alien 2. Nah, ternyata di dalam pesawat ini tanpa Ripley sadari ada sebuah telur alien. Pada saat pertama nonton film, saya kebingungan dari mana nih telur berasal. Apakah saat Ratu Alien menyusup di pesawat dia sempat bertelur di sini atau ada seseorang yang sengaja menaruh telur alien ini? Lagi-lagi rumput yang bergoyang aja yang tahu nih. Dari dalam telur itu keluarlah facehugger yang mencari mangsa untuk dicipok. Lalu Ripley kemudian dicipok oleh facehugger. Di sini juga kita melihat ada darah alien yang berupa cairan asam menetes yang sampai menembus ke mesin pesawat, yang menyebabkan pesawat ini kebakaran. Hal ini mengaktifkan peluncuran otomatis untuk menyelamatkan kru pesawat yang membuat Ripley mendarat di planet yang bernama Fiorina dengan kode Fury 161. Planet ini juga dihuni oleh manusia untuk mengelola biji besi sekaligus penjara untuk penjahat kelas kakap. Seorang bernama Clemens menemukan Ripley terdampar di tepi pantai. Clemens langsung membawa Ripley untuk dirawat. Sedangkan untuk rekan Ripley yang lain seperti Hicks dan Newt ditemukan tewas karena pendaratan mereka gagal. Sayang sekali sih. Di sini saya cukup sedih melihat nasib Newt ya, khususnya karena dia adalah survivor yang benar-benar diselamatkan Ripley di Alien 2. Bayangin aja di film Alien dia usaha Ripley itu untuk nyelamatin Newt itu kayak gimana cuy, dan ternyata di sini dia mati. Andrew selaku kepala penjara mengumumkan insiden tersebut dan menyatakan hanya ada satu wanita yang selamat. Kehadiran wanita di planet ini bisa menimbulkan kegaduhan dan perpecahan karena penduduk di planet ini ternyata semuanya laki-laki bro. Bisa gila sih saya kalau ada di planet ini bro, nggak ada ciwi-ciwi pak, batang semua anjir. Andrew kemudian melaporkan kejadian ini ke perusahaan Weyland untuk segera menjemput Ripley. Scene kemudian pindah ke Ripley yang sudah sadar. Di sini Clemens mencoba untuk menyuntik Ripley, tetapi Ripley menolaknya. Lalu Clemens menjelaskan kalau dia adalah seorang tenaga medis di planet ini. Ripley pun percaya dan menanyakan tentang nasib rekannya. Ripley pun kemudian diberitahu kalau rekan-rekannya sudah tewas, tetapi Ripley tidak percaya begitu saja dengan kata-kata Clemens. Jujur sih di sini saya kasihan banget sama Ripley ya. Coba aja kalian bayangin, di film Alien 1 itu rekannya pada mati semua. Di film Alien 2 yang kita kira happy ending, ternyata rekan-rekannya juga mati. Mungkin kalau mental Ripley ini lemah, dia sudah jadi orang gila kali ya. Karena tidak percaya dengan kematian semua rekannya, Ripley meminta Clemens untuk mengantarnya pergi melihat jasad rekan-rekannya, sekaligus mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga pesawatnya jatuh di sini. Ripley menemukan bekas cairan darah alien di salah satu hypersleep chamber. Lalu dia meminta Clemens untuk mengautopsi mayat Newt dikarenakan Ripley merasa ada yang aneh. Tetapi ternyata di mayat Newt tidak ditemukan apapun. Clemens pun merasa heran dan menanyakan ada apa sebenarnya, tetapi Ripley yang masih belum terlalu mempercayai Clemens malah mengatakan ada kemungkinan Newt itu terjangkit penyakit yang menular dan mayatnya harus segera dikremasi. Sementara itu para tahanan menemukan seekor sapi yang mati, yang awalnya mereka duga sapi itu hanya terserang penyakit biasa. Tetapi sebenarnya sapi itu habis dicipok oleh facehugger. Loh, dari mana lagi datangnya ini Kang Cipok? Astaga, bener-bener, padahal di pesawat cuma satu doang itu kelihatan ya, ternyata ada lebih dari satu cuy. Facehugger ya, satunya itu cipok Ripley, satunya lagi tuh turun di planet ini
dan selamat kemudian cipok sapi. Cerita ini dilanjutkan dengan Ripley yang habis mencukur rambutnya sampai benar-benar pendek ya, karena di planet ini ternyata banyak kutu sehingga semua orang yang ada di sini pada mencukur rambutnya sampai kayak botak gitu ya, nyaris botak sih. Pada saat Ripley makan, Ripley bertemu dengan seluruh tahanan yang sudah lama tinggal di sini. Situasi semakin tidak nyaman bagi Ripley karena semua orang itu tiba-tiba melihatnya. Jadi wajar sebenarnya sih kalau semua orang di sini tiba-tiba lihat Ripley kayak gitu ya, karena di sini kan semua batangan Pak ya. Jadi begitu mereka melihat wanita, pasti jiwa keadilan mereka berdiri tegak gitu. Kemudian Ripley berkenalan dengan salah satu tahanan yang bernama Dillon. Nah, ini Dillon bukan Dylan ya, bukan Dylannya Milea, tapi Dillon. Ada O-nya, bukan Dylan. Dillon merupakan seorang pendeta sebuah agama yang dipercayai para tahanan di sini. Ripley merasa tersentuh dengan kata-kata Dillon saat proses kremasi jasad teman-temannya. Kemudian Ripley dan Clemens terlihat semakin dekat, tetapi mereka berdua ini masih belum mau membicarakan masa lalu masing-masing. Sementara di tempat lain, seorang tahanan yang sedang bersih-bersih di saluran udara dikagetkan oleh seekor alien yang kemudian membuatnya terkena cairan asam. Karena sangat kesakitan, ia tak sengaja terdorong ke kipas besar yang membuat tubuhnya terpotong-potong. Waduh, ngeri banget sih ini. Kemudian para petinggi yang ada di sana, termasuk Clemens, melakukan penyelidikan soal kasus ini. Di sini Clemens menemukan bekas cairan asam yang sama seperti di hypersleep chambers-nya Ripley. Lalu Andrews mengundang Clemens ke ruangannya untuk membahas suatu hal penting. Setelah itu Clemens menemui Ripley lagi, yang ternyata Ripley ini kembali ke bangkai pesawat. Kali ini Ripley menemukan black box pesawat. Tujuan Ripley tentu saja untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pesawat ini. Clemens menceritakan bahwa dia menemukan bekas cairan asam di saluran udara tempat salah satu tahanan yang tewas. Ini mengingatkan Ripley dengan bekas cairan asam yang ada di hypersleep chamber, sekaligus membuat Ripley semakin curiga dengan keberadaan alien yang mengikutinya ke planet ini. Ripley kini membutuhkan alat untuk membaca black box pesawat, tapi sayangnya di planet ini tidak ada alat yang dapat digunakan untuk membaca black box. Ripley tentu saja tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba mengambil bangkai android Bishop untuk membantunya membaca black box itu. Andrews kemudian memberitahu Clemens bahwa ia mendapat perintah untuk menjaga ketat Ripley di tahanan ini, karena keselamatannya itu sangat diutamakan. Sehingga di sini mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ripley ini? Mengapa dia sangat penting begitu? Clemens di sini juga bingung karena walaupun dia cukup dekat dengan Ripley, tapi dia juga tidak tahu apa-apa soal Ripley. Kemudian scene pindah ke Ripley yang berhasil menemukan bangkai Bishop yang sudah tidak karuan bentuknya. Ripley kemudian membawa bangkai Bishop, tetapi ia lalu dihadang oleh sekelompok tahanan yang kelihatannya ingin mengaduk semen bersama Ripley. Beruntung saat itu tiba-tiba ada Dillon yang datang menyelamatkan Ripley. Dillon di sini sangat marah karena yang menghadang Ripley itu ternyata murid-muridnya sendiri. Karena kesal, Ripley juga tak melewatkan kesempatan untuk menonjok salah satu tahanan yang menghadangnya. Mamam itu. Ripley kemudian mencoba menyalakan kembali Bishop untuk membaca black box. Ripley mendapat informasi bahwa penyebab kebakaran pesawat adalah korsleting material di lantai pesawat. Dan penyebabnya tentu saja alien lagi yang ada di pesawat itu. Dan ternyata perusahaan Weyland ini tahu akan hal ini. Mereka bahkan mengetahui semua hal yang terjadi di dalam pesawat. Setelah semua informasi didapatkan, Bishop memohon untuk dimatikan saja. Dia ternyata merasa tidak tahan dengan keadaannya saat ini. Wah, ternyata manusia android juga bisa merasakan sakit ya. Scene pindah ke 3 orang tahanan yang diserang alien dan menyisakan 1 orang selamat bernama Golik. Seorang petugas kantin menemukan Golik yang sedang makan dan wajahnya penuh dengan darah. Lalu petugas itu kemudian memanggil para tahanan yang lain untuk menangkap Golik buat diinterogasi. Di sini semua orang curiga pada Golik. Mereka mengira Goliklah yang membunuh 2 rekannya. Ditambah lagi masa lalu Golik yang ternyata ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Golik pun memberitahu rekannya kalau rekannya itu dibunuh oleh naga. Tentu hal ini membuat para tahanan lain beranggapan bahwa Golik itu sudah tidak waras. Di sini hanya Dillon yang percaya bahwa Golik tidak membunuh rekan-rekannya. Lalu Ripley muncul dan menjelaskan tentang monster yang menyerang teman-temannya Golik. Ripley juga bertanya apakah di sini ada senjata berat seperti pistol dan yang lainnya. Namun Andrews bilang di sini adalah penjara. Jadi tidak ada senjata di sini. Kemudian Ripley dikarantina dan penjagaan Ripley diperketat. Lalu Ripley kembali bertemu dengan Clemens di ruang medis. Di sini Clemens menjelaskan kalau tidak ada pesawat yang datang ke planet ini kecuali pesawat penyuplai yang datang setiap 6 bulan sekali. Jadi tidak ada jalan untuk kabur dari planet ini. Tapi karena di sini Ripley dijanjikan untuk dijemput oleh pihak perusahaan, jadi ini bisa dijadikan kesempatan untuk lari dari sini. Hanya saja belum ada informasi kapan tepatnya pesawat itu datang menjemput Ripley. Kemudian Ripley merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya, tetapi Ripley belum menyadari bahwa di dalam tubuhnya ini ada alien
alien. Di sini Clemens juga mulai mengungkapkan masa lalunya yang ternyata dulunya dia adalah seorang dokter pecandu narkoba yang menyebabkan 11 pasiennya tewas. Penyebab pasiennya tewas di sini adalah akibat kesalahan pemberian dosis obat pereda rasa sakit. Clemens kemudian diberi hukuman selama 7 tahun penjara dan grades-nya diturunkan. Clemens juga sangat menyesal dan tidak menggunakan narkoba lagi. Sebenarnya hukuman Clemens sudah selesai, tetapi dia tetap memutuskan untuk tinggal di planet Fury sebagai tenaga medis. Lalu tiba-tiba Clemens diserang alien dan anehnya alien ini tidak menyerang Ripley. Ini menandakan bahwa alien itu sebenarnya sudah tahu di dalam tubuh Ripley itu ada alien juga yang akan segera lahir. Clemens pun mati dan alien itu pergi membawa mayat Clemens. Ripley dengan cepat lari menuju ruang makan. Di ruang makan ternyata para napi lagi berkumpul membahas masalah kematian rekan-rekannya yang mereka duga dibunuh oleh Golik. Saat tiba di ruangan makan, Ripley memperingati para napi soal kejadian yang baru saja menimpanya dengan Clemens. Tetapi Andrews tidak percaya dan tentu saja karakter seperti Andrews ini mati juga di mangsa alien. Kemudian sisi ruangan panik dan mereka kemudian berkumpul lagi di atas perintah Dillon untuk mengatur strategi sekaligus untuk menunjuk pimpinan baru. Dillon kemudian merekomendasikan Ripley untuk menjadi pemimpin baru karena Ripley dulunya berpangkat letnan di pesawat. Lalu Ripley menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tetapi Ripley menyimpulkan bahwa makhluk ini takut pada api karena sebelumnya di planet LV-426 alien di sana juga takut pada api. Kalau di sini kita perhatikan baik-baik, aliennya itu lebih kecil dibanding alien sebelumnya, makanya Ripley bilang dia tidak pernah melihat alien jenis ini sebelumnya. Saya menyimpulkan kalau bentuk dan kecerdasan alien itu berbeda tergantung dari siapa inangnya. Di planet LV-426 inangnya kan kebanyakan manusia tuh, sementara di sini kita lihat bahwa ada sapi yang dijadikan inang. Jadi tentu saja karakternya dan bentuk alien di sini agak berbeda dibanding film sebelumnya. Situasi di sini menjadi sangat sulit menghadapi alien karena tidak ada apa-apa di sini. Berbeda saat berada di LV-426, mereka dilengkapi dengan senjata. Itu pun tetap aja mereka dihabisi oleh para alien. Lalu Ripley kemudian berencana untuk menyergap alien itu di ventilasi udara. Kemudian Ripley mendatangi ruangan di mana tempat ini dulu digunakan pesawat bertenaga nuklir. Ripley berencana membakar ventilasi udara agar alien itu keluar kemudian mengurungnya di ruangan nuklir tadi. Mereka kemudian memulai memasang jebakan dimulai dengan melapisi dinding dengan cairan kimia yang mudah terbakar. Di tengah-tengah pemasangan jebakan, tiba-tiba seorang tahanan diserang oleh alien yang kemudian menjatuhkan flare stick yang menyebabkan kebakaran. Kemudian ada aksi heroik dari seorang tahanan yang pernah ingin memperkosa Ripley dengan cara dia menjadi umpan untuk memancing alien ke dalam ruangan bekas pesawat nuklir itu, dan alien pun berhasil dikurung di ruangan itu. Scene kemudian pindah ke Aaron dan Ripley yang membicarakan soal alien yang dikurung tadi. Di sini Aaron menyerahkan masalah ini ke kantor pusat, tetapi Ripley yakin kalau kantor pusat tidak akan membunuh alien itu. Di sini juga diketahui kalau nama alien itu adalah Xenomorph, dan ternyata benar saja kantor pusat melarang untuk membunuh Xenomorph. Kemudian scene pindah ke ruangan di mana Golik diikat. Di sini ada satu rekannya yang tidak tega dengan Golik. Ia lalu melepaskan Golik dan tiba-tiba Golik memukulnya dari belakang. Golik kemudian menuju tempat di mana alien itu dikurung. Golik kemudian membunuh napi yang menjaga tempat itu dan melepaskan Xenomorph. Alhasil, Golik pun mati dibunuh alien. Di sini kemungkinan kejiwaan Golik sudah terganggu sehingga dia melepaskan alien dan membunuh rekan-rekannya. Ada kemungkinan juga dia menaruh dendam kepada rekan-rekannya yang telah menuduhnya sebagai pembunuh dan menyekapnya. Scene pindah ke Dillon dan Ripley. Mereka membicarakan tentang apa perintah yang dikeluarkan kantor pusat. Lalu tiba-tiba ada salah satu napi datang dan melaporkan bahwa Golik telah melepaskan alien itu. Dengan tergesa-gesa mereka kemudian datang mengecek ruangan tempat alien itu dikurung. Dan di sisi lain Ripley memutuskan untuk melakukan scan kepada tubuhnya karena ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Tetapi karena alat scan-nya ada kerusakan, jadi hasilnya awalnya itu menunjukkan tubuh Ripley baik-baik aja. Namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata memang ada alien betina di dalam tubuh Ripley. Jadi di sini sudah jelas ya kenapa alien yang membunuh Clemens tidak menyerang Ripley. Ripley kemudian berencana untuk membakar seluruh penjara dengan tujuan menghabisi alien yang ada di sini karena kemungkinan besar alien betina yang ada di tubuh Ripley memiliki potensi untuk menjadi ratu alien selanjutnya. Jika ratu telah lahir dan bisa bertelur, maka tamatlah riwayat mereka semua. Dillon dan para tahanan lainnya juga berencana untuk membakar alien itu, tetapi saat Ripley ingin memberitahu kantor pusat soal rencananya, Aaron malah menolak karena dia percaya akan ada tim penyelamat yang akan datang menyelamatkannya. Lalu Ripley pergi untuk mencari alien itu untuk memastikan bahwa alien itu benar-benar tidak menyakitinya. Aaron kemudian mendapat kabar dari kantor pusat bahwa tim akan tiba dalam 2 jam lagi. Di sini Aaron makin yakin bahwa dia akan diselamatkan. Kantor pusat juga memerintahkan supaya Ripley ini dikarantina. Di sisi lain, Ripley bertemu dengan alien itu dan ternyata memang benar alien itu tidak menyakiti Ripley. Lalu kemudian Ripley menemui Dillon untuk menjelaskan hal ini dan meminta Dillon untuk membunuhnya agar alien yang ada di tubuhnya juga mati.
Tapi Dillon menolak, dia tidak bisa melakukannya sekarang dengan alasan Ripley masih dibutuhkan untuk memancing alien itu keluar. Dillon kemudian berjanji akan membunuh Ripley apabila berhasil membunuh Xenomorph yang sedang berkeliaran di penjara. Setelah itu mereka semua berkumpul lagi untuk mengatur strategi. Di sini terjadi perdebatan apakah mereka harus membunuh alien itu atau menunggu tim penyelamat datang. Tetapi setelah mendengar cerita masa lalu Ripley di mana krunya dikorbankan oleh perusahaan, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh alien itu. Satu-satunya orang yang tidak setuju hanya Aaron seorang karena dia sudah sangat yakin akan diselamatkan. Mereka kemudian memulai rencana yang hanya bisa dilakukan dengan satu kali percobaan saja. Jika percobaan pertama gagal, maka selesailah sudah. Mereka kemudian memancing alien itu agar masuk ke suatu tempat dan menyiramnya dengan timah panas. Tetapi rencana ini tidak sepenuhnya berjalan lancar. Banyak orang yang harus menjadi korban, namun pada akhirnya Dillon dan Ripley berhasil memancingnya. Di sini juga Ripley berencana untuk mati bersama alien di dalam tempat itu, tetapi Dillon memaksa Ripley untuk keluar dan malah Dillon yang berada di dalam tempat itu bersama alien. Di sini Dillon berniat menahan alien itu dengan cara berduel 1 lawan 1 agar alien itu tidak keluar dari tempat itu sebelum timah panas diturunkan. Tepat setelah Dillon mati dibunuh alien, timah panas pun diturunkan, tetapi ternyata alien itu mampu bertahan. Untungnya Ripley berhasil meledakkan alien itu. Lalu tim penyelamat pun tiba, mereka berusaha membujuk Ripley untuk pulang dengan alasan akan menyelamatkan Ripley dan berjanji akan mengeluarkan alien yang ada di tubuhnya. Yang bikin saya terkejut, ternyata pimpinan tim penyelamat ini adalah Bishop, tetapi di sini Bishopnya bukan android yang melainkan manusia asli. Di sini Bishop menjelaskan kalau dialah yang membuat android itu bernama Bishop yang mirip dengan dirinya. Ripley tentu saja tidak mempercayai tim penyelamat kalau mereka mau membunuh alien yang ada di tubuh Ripley. Ripley kemudian berencana untuk bunuh diri dan dibantu oleh Morse. Karena Aaron merasa kecewa dengan tim penyelamat, Aaron kemudian memberanikan diri memukul kepala Bishop dengan besi. Tetapi sesaat kemudian Aaron pun tewas ditembak oleh salah satu anggotanya Bishop. Ya, setidaknya di akhir hayat Aaron ini melakukan hal yang benar ya, tidak seperti si bangke Burke di film sebelumnya. Film kemudian diakhiri dengan adegan Ripley yang melompat ke timah panas dan Morse pun dibawa oleh tim penyelamat. Nah, bagaimana nih menurut kalian film ini? Bagi saya sih memang film ini tidak sebagus 2 film alien sebelumnya. Tetapi film ini juga tetap layak untuk kita tonton kok. Sekian dulu ya dari saya, terima kasih banyak yang telah menonton. Buat kalian yang suka dengan cara saya menceritakan film ini, boleh di like ya videonya. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.